Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang dan selamat bertemu di semester 1 di ini 2 nih, Pasca Sarjana Universitas Sanggabuana. Teman-teman, ini ada gabungan nih, ada dari MM, Magister Manajemen, dan ada juga dari Maksi ya di sini saya lihat. Tapi tetap sama, di sini kita belajar tentang etika bisnis. Saya sampaikan teman-teman di sini. Saya juga sambil buka HP teman-teman, laptop semua di sini biar siap. Kita waktu hanya 2 sesi ya, berarti 1,5 jam ya kalau nggak salah. Bisa juga dibantu dengan tim. Sukses teman-teman, udah masuk dan gabung di Pasca Sarjana Universitas Sanggabuana Bandung. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya dosen tetap di Universitas Sanggabuana. Saya ditugaskan di prodi Maksi ini. Maksi, tapi soal ngajar saya juga ada di MM. Jadi kebetulan kalau yang mata kuliah sama. Teman-teman, ini pertemuan pertama di etika bisnis. Mungkin ada juga bertemu dengan saya minggu lalu atau di hari yang lain tentang mata kuliah yang lain di e-bisnis ya. Jadi saya sampaikan dulu di sini profil saya, mungkin ya, profil mudah-mudahan ada yang tahu bahwa saya Zainal Arifin, saya dosen di sini dan saya sudah mengajar dari tahun 99 nih, udah lama ya. Dan saya ditugaskan oleh universitas untuk mengajar dan diskusi dengan teman-teman. Jadi teman-teman, metode kuliah dengan saya kebetulan ini daring ya teman-teman. Jadi saya sampaikan dulu di sini ada RPS ya, rencana pembelajaran semester. Nah, ini mata kuliah etika bisnis kontemporer. Kode mata kuliahnya ada di situ, bobotnya 2 SKS. Oh ya, semester 2 bukan semester 1 tadi saya bicara. Tanggal kita di kebetulan ini ada hasil baru nih RPS-nya. Di sini dosen untuk etika bisnis ada Bapak Dr. Taufik Julfikar, terus ketua prodinya Dr. Sri Mulyani Rohani, dan saya sebagai salah satu anggota di mata kuliah ini ya. Jadi teman-teman, capaian pembelajaran untuk capaian prodi, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu tetap S1-nya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, teman-teman harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya teman-teman. Dan kita untuk S1, S2-nya, S7 yaitu taat hukum. Nah, itu wajib ya teman-teman. Yang selanjutnya S8 menginternalisasi nilai dan norma. Itu ya, kita bukan hanya kita belajar di sini, tapi kita juga norma harus ditanamkan di diri sendiri ya. Teman-teman, selanjutnya yaitu bagaimana kita di S9-nya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang inilah, pemasaran, etika atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu P21 menguasai konsep dan prinsip tentang restrukturisasi dan rekayasa inovasi, karena di etika bisnis tidak lepas dari hal itu. Terus KU4 mampu mengidentifikasikan bidang ilmuwan teman-teman. KK15 mampu memformulasikan ide-ide, research atau apa. Nah, untuk CPMK di sini saya juga sambil lihat nih. Sebentar. Nah, untuk CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman ada CPMK 1 sampai 4 ya. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa di CPMK 1, mahasiswa harus mampu menguasai tentang
konsep-konsep etika bisnis secara umum S1, S2, S7, S9 yang atas ya tadi. Terus CPMK 2 mahasiswa harus mampu mengimplementasikan tentang masalah etika dan pelembagaan etika ST ya, sarjana teknik. Ini kita pertemuan pertama teman-teman, itu ya RPS yang harus teman baca dan kita sepakati, saya sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa ya di pertemuan ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa cari referensi yang lainnya kita untuk. Nah ini teman-teman untuk pertemuan ini ada beberapa pertemuan nih sebetulnya. Saya lihat saya shot juga. Pertemuan 1, mahasiswa mampu mengimplementasikan tentang pentingnya etika bisnis. Yang kedua tadi sebetulnya udah ada di RPS tadi ya, mampu mengaplikasikan tentang pemangku kepentingan yang tadi. Urut ya tadi. Kita pertemuan sampai coba dilihat ke bawah, ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11. Ini sampai bisa 15 kali pertemuan teman-teman. Nah, ujian akhirnya di pertemuan 16, UTS-nya sebentar. Ini sudah ke-6 ya, ke-7 biasanya. UTS nanti teman-teman di pertemuan 8. Tapi dalam pelaksanaannya bisa aja kita menambah waktu ya, kurang atau lebih kita bisa diskusi selanjutnya teman-teman. Kita pertemuan bisa ada 2, bisa langsung kalau memungkinkan, kalau tidak ini kita pakai aplikasi ya, Google Meet, Zoom dan lain-lain. Oke. Itu ya teman-teman yang harus kita sepakati. Indikatornya teman-teman bisa baca di situ bagaimana ketepatan penguasaan rubrik yang dipakai untuk nanti teman-teman ada tugas, ada presentasi, kita akan dinilai ya ketepatan penguasaan, sistematika dan gaya presentasi biasa itu ya. Dan skor yang dinilai tetap kita ada nilai dari setiap pertemuan, kehadiran, terus tugas, UTS, UAS juga itu dinilai. Nah untuk pertemuan pertama kita mulai teman-teman dalam metode belajar kita diskusi, teman-teman boleh tanya atau hal yang lain ya. Kita waktu hanya 1,5 jam ya. Ini udah berapa ini 12 menit bicara aja. Bukan nggak apa-apa, ini pertemuan pertama ya. Teman-teman boleh chat ya di message di Zoom sama kita pakai Zoom. Teman-teman dalam referensi kebetulan saya juga ada nih perilaku bisnis bukunya, etika bisnis dan perilaku konsumen. Ada di sini sub etika bisnis. Ini penerbitnya The Publish, terbitan 2021. Ini baru nih. Jadi bisa sebagai tambahan ya, bukan untuk jualan. Ini teman-teman bisa tambahan untuk bicara tadi etika bisnis. Kita pertemuan masih panjang. Kita di sini dalam bukunya ada perilaku bisnis, di dalamnya ada etika bisnis. Oke, kita lanjut ke bahan tentang tadi bicara pentingnya etika bisnis. Jadi kita bicara dulu dari pentingnya etika bisnis yang dibahas tadi yang di RPS. Kita akan bicara tentang pengertian etika bisnis, pengertian etika secara umum dan etika bisnis secara khusus gitu ya. Pertemuan 1 teman-teman bisa dilihat di PowerPoint. Kita pasti di pendahuluan ya. Dalam pendahuluan ini kita akan bicara tentang pengertian dan konsep etika bisnis, etika secara umum ya. Yang kedua pengertian dan konsep etika bisnis. Yang ketiga sejarah etika bisnis. Oke. Nah, kita bicara teman-teman, saya baca dulu singkat, saya terangkan juga bagian. Nanti teman-teman juga sampai cari ya. Pengertian dan konsep etika secara umum. Jadi kita akan bicara tentang pemasaran
segmen, pemasaran relung, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Ini pengertian dari dan konsep dari etika secara umum. Ada 4 tadi ya: segmen, relung, lokal, dan individu. Nah, ini literatur tadi disebutkan. Nah, teori-teori etika bisnis di sini, pengertian etika ada 3 norma umum. Jadi teman-teman, dari pengertian etika ada 3 norma umum, terus ada teori etika. Nah, teman-teman, bahwa etika dari pengertian etika itu berasal dari kata Yunani ethos, jamak, taeta, berarti adat istiadat. Kita pasti pergi ke suatu daerah pasti ada adat istiadat ya. Terus etika berkaitan teman-teman yaitu dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Jadi bisa diri saya asalnya dari mana, pasti ada adat istiadat di tempat kelahiran saya. Teman-teman juga sama. Terus selanjutnya etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik. Jadi aturan yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari suatu generasi ke generasi yang lain. Jadi apa yang dilakukan kita, yang dilakukan masyarakat, baik satu negara atau berbeda negara atau pedesaan atau kampung tertentu, itu dari turun-turun biasanya. Mungkin ada update, kalau di internet itu ada update. Jadi kita mungkin ada perubahan-perubahan, tapi secara dasar itu sama. Jadi tadi etika berkaitan dengan kebiasaan hidup, berkaitan dengan nilai-nilai dan tatanan hidup yang menurun dari generasi ke generasi. Jadi pengertian harfiah di sini dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai siapa? Sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam apa? Sebuah adat kebiasaan tadi yang disebut turun-menurun, setiap daerah punya masing-masing. Yang biasanya teman-teman hal tersebut terwujud dalam pola perilaku yang terulang dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya dalam hal pertanyaan ini, dalam etika, dalam sebuah ilmu ya, refleksi kritis yang dimunculkan yaitu apakah dalam situasi atau suasana konkret yang kita hadapi memang harus bertindak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat atau justru sebaliknya saya dapat dibenarkan untuk bertindak sebaliknya, bahkan melawan bisa loh. Itu nilai kritis dan nilai rasional. Sama lah teman-teman, kalau dulu bagaimana sih kalau sekolah ke Bandung gitu, kalau saya kan gitu kan, bagaimana nggak kepikiran mau S2, S3, yang penting bisa ke Bandung kuliah, itu aja luar biasa. Berarti minimal kita akan ada nilai pertanyaan kritis. Terus selanjutnya teman-teman, etika sebagai ilmu menuntut orang untuk berperilaku moral secara kritis dan rasional. Ini kan biasanya memang rasional itu muncul dari anak-anak muda dulu, gitu kan. Dengan menggunakan bahasa atau etika sebagai ilmu menghimbau orang untuk memiliki moralitas Tuhan dan bukan moralitas hamba. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua itu 3 norma umum. Itu ada, kita bicara norma dulu ya. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi apa? Dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Itu teman-teman. Norma-norma tadi disebutkan itu ada norma khusus, norma umum, norma sopan santun umum ya, norma hukum dan norma moral. Itu yang tadi memberikan pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan berperilaku dan bertindak secara baik. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kita bicara norma-norma khusus, yaitu
aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus. Misalnya apa? Aturan olahraga, gitu kan? Aturan pendidikan, ada lain-lain. Seperti tadi kan RPS tuh minimal aturan pertemuan saya dengan teman-teman berdiskusi 16 kali pertemuan itu di luar ya, UTS dan UAS. Itu norma-norma yang kita harus diperhatikan, harus disepakati. Terus ada norma-norma umum. Nah, sebaliknya lebih apa itu? Lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan bersifat universal, gitu kan? Etika sopan santun. Ini ada juga nih teman-teman. Ada normal etiket adalah norma yang mengatur pada perilaku dan sikap lahiriah dalam pergaulan sehari-hari. Kita dalam seharian kan suka bergaul dari beda umur, beda jenis kelamin, beda daerah, beda logat, semuanya ya. Terus selanjutnya apa teman-teman? Ada etika tidak sama dengan etiket. Apa itu? Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah yang menyangkut sopan santun atau tata krama gitu teman-teman. Norma hukum selanjutnya norma hukum ini mencerminkan harapan atau keinginan dan keyakinan seluruh anggota masyarakat tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik dan bagaimana masyarakat tersebut harus diatur secara baik. Itu tadi norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti tadi norma hukum mencerminkan harapan, keinginan, keyakinan. Itu teman-teman. Oke, lanjut. Tadi sebutkan. Terus lanjut lagi. Ini kan udah bicara tadi teman-teman teori etika. Itu kan dari semua kok bicaranya sebelum bisnis. Ya etika dulu, bisnis itu kan lanjutan gitu kan. Ada etika teologi, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Oke, itu yang ke satu. Saya lanjut ke mana coba teman-teman. Nah, ini pengertian lanjut coba masuk lewat dulu. Pengertian dan konsep etika bisnis kita lagi. Bisnis. Nanti sudah itu teman-teman bisa tanya ya. Kalau yang bertanya teman-teman di chat aja, di itu boleh message ya. Nanti kita jawab bersama-sama. Current slides teman-teman. Pengertian dan konsep etika bisnis. Nah, ini kita akan bicara bagaimana pemahaman tentang etika. Lanjut. Pemahaman etika merupakan refleksi dari ajaran moral. Etika merupakan ajaran kesusilaan dan menciptakan akal. Usaha sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu, moral sosial sehingga dapat apa? Mengatur atau menetapkan aturan untuk siapa? Mengendalikan perilaku manusia. Manusia itu harus diatur teman-teman. Ya. Lanjut, berarti selanjutnya teman-teman di sini kan tulisan tuh istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan, standard of conduct ya. Saya dulu di perbankan ada etika bankir gitu kan. Bagaimana kita hidup di dunia bankir, harus melayani masyarakat, perilaku kita harus baik. Ada etikanya. Etik adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Gitu. Contohnya gini, biasa. Sebetulnya etik adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Seperti tadi, etika untuk bankir, etika untuk dosen, etika untuk pegawai, etika untuk siapa. Lanjut. Tadi kan kalau dari etika udah sebagian, lanjut ke etika bisnis. Nah, ini mencakup, itu disebutkan kan, etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uang dalam perusahaan. Dengan apa? Konsumen, pegawai, kreditur, pesaing, nasabah, dan lain-lain. Di sini disebutkan sekarang juga
bahwa saya sebagai dosen, ada universitas, yayasan, ada mahasiswa, kita harus tahu etika. Orang teman-teman yang menanam uang atau investor biasa menginginkan manajemen, biasanya apa? Mengelola secara baik, dan kalau sekarang ada GCG, good corporate governance, itu harus tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat apa? Menghasilkan keuntungan bagi mereka dan apa? Berkelanjutan. Tidak bisa kita ingin sekali kan, uang itu ingin aman, langgeng, keluar, uangnya masih ada, investasinya, modalnya, pendapatan return per bulan, profitnya ada. Selanjutnya teman-teman, untuk konsumen aja menginginkan agar perusahaan menghasilkan produk apa? Yang bermutu, apa yang dapat dipercaya dengan harga apa yang layak, standar, yang tidak murah-murah amat, tidak mahal-mahal amat, tapi terjangkau, tapi kuat, berkualitas. Terus selanjutnya bagaimana untuk para karyawan? Sama lah, teman-teman kan ada yang mahasiswa, ada yang selain mahasiswa, ada pekerja kan juga, ada pegawai, pengusaha. Jadi para karyawan menginginkan agar perusahaan mampu apa? Membalas jasa yang layak bagi kehidupan mereka. Mereka udah mengorbankan sebagai tenaga kerja, dia juga pengen mendapat benefit. Jadi saling menguntungkan, baik pengusaha maupun pekerja. Jadi contohnya memberikan kesempatan naik pangkat, promosi, dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman, debitur, ya, debitur ada kreditur. Contohnya pihak kreditur mengharapkan apa? Semua hutang perusahaan dapat dibayar secara tepat waktu dan membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dibuat secara teratur. Sekarang untuk metode ini sebenarnya banyak dibantu oleh aplikasi-aplikasi. Selanjutnya, pesaing mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan secara baik. Pihak perusahaan mengharapkan agar dalam persaingan dilakukan secara baik, tidak merugikan atau menghancurkan pihak lain juga. Jadi teman-teman, orang-orang bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitas di masyarakat. Jadi saling menguntungkan, produk yang bagus, layanan yang bagus, berkelanjutan ya teman-teman. Etika bisnis di sini menyangkut usaha membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan. Dan ini apa? Merupakan elemen sangat penting bagi suksesnya siapa? Suatu bisnis dalam jangka panjang. Kita kalau bicara lanjut ke sejarah sebentar lagi sebelum pertanyaan. Kita ditutup dengan sejarah etika bisnis. Teman-teman, ada tahapan survei, tahap analisis, tahap pembentukan. Lanjut. Teman-teman, dalam perkembangan etika bisnis, etika dan integritas suatu kemauan yang murni dalam membantu orang lain, kejujuran, kemampuan menganalisis kompetisi. Biasanya gitu. Jadi perkembangan dunia ini semakin global, tentunya harus dibangun dengan aturan yang saling menguntungkan antar negara, bukan di daerah lagi, menguntungkan langgeng dan lain-lain. Ada etikanya. Selanjutnya, sekarang aja contohnya dengan lingkungan aja teman-teman. Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial. Nah ini, untuk apa? Mempertahankan diri. Contohnya perusahaan A mendapatkan untung di daerah B, dan dia harus peduli secara pribadi, secara perusahaan yang ada di lingkungan terhadap peduli terhadap kelangsungan lingkungan yang ada di sekitarnya, masyarakatnya dan alamnya. Nah sekarang biasanya ada perhatian yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Karena itu dapat menciptakan juga kelangsungan, persaingan, dan sekarang lebih tren perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Dan biasa perusahaan itu yang udah besar ada menyisihkan dari keuntungannya untuk CSR tadi. Oke lanjut. Dan di situ habis mungkin teman-teman. Oke, ada yang bertanya. Nah ini ada 3 pertanyaan. Popi coba lihat. Saya dibantu di tim di sini. Nanti juga ada pertemuan. Nah kita ini ada yang nanya tentang pengertian etika bisnis. Etika bisnis. Nah, ini. Dasar pemikiran katanya dalam konsep etika bisnis. Ada kan budaya perusahaan. Nah di tulisannya
ada Kotler nih, etika bisnis tercermin pada budaya perusahaan itu bagaimana? Kita jawab bareng-bareng, teman-teman silahkan mencari ini di Kotler. Sebetulnya 1997, budaya perusahaan merupakan karakter atau suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, cara karyawannya berpakaian itu kan, cara berbicara, melayani tamu, pengaturan kantor, itu bisa lihat budayanya. Dasar pemikirannya apa tadi disebutkan. Jadi suatu perusahaan akan memiliki hak hidup apabila perusahaan tersebut memiliki pasar dan dikelola oleh orang-orang yang ahli dan menyenangi pekerjaan tadi, yang budaya perusahaan tadi. Bagaimana agar perusahaan tersebut mampu melangsungkan hidupnya? Akan dihadapkan apa masalahnya? Satu, internal. Misalnya perburuhan itu harus tuntas dulu. Ada undang-undang, ada aturan, ada kesepakatan. Kedua, ada eksternal, di luar internal. Konsumen, persaingan semakin ada, produk-produk dari luar negeri, produk dari daerah lain, itu kan eksternal itu. Itu berarti kita harus kuat, makanya harus langgeng, kuat, kompak, bersama-sama. Yang ketiga apa? Lingkungan, teman-teman. Misalnya gangguan keamanan. Contoh sekarang Ukraina. Bagaimana negara Ukraina bisa membangun? Pasti susah. Undang-undang nggak bisa dilaksanakan. Perang. Jadi sebagai bahan kajian kita. Jadi untuk dasar pemikiran dan ini budaya perusahaan harus internal, eksternal, dan itu harus menjadi satu. Oke, teman-teman. Itu yang ke satu. Yang kedua, ini Bapak kerja di mana nih, Bahana? Jadi teman-teman, tadi disebutkan bahwa melalui ilmu pengetahuan kita diharapkan dapat merenungkan dan membayangkan bahwa kita ditantang untuk terjun di area baru, yaitu pasar bebas, dunia globalisasi. Kemampuan bersaing tidak ditentukan oleh ukuran besar dan kecilnya sebuah perusahaan, teman-teman. Namun, bagaimana kita dapat mengelola bisnis dengan baik. Nah, saat ini teman-teman, dunia kan sekarang sedang isunya bagaimana lapisan es ya itu ini mencair, udah mulai menipis. Itu kan harus menjadi perhatian kita. Kita harus mengikuti perkembangan itu. Etika kita harus lebih dipahamkan di situ. Berarti harus peduli lingkungan. Nah, ini juga hal yang kecil tadi disebutkan, tidak selalu harus mementingkan pribadi, harus peduli terhadap sekitar. Makanya ada CSR yang harus perhatikan. Biasanya kalau perusahaan luar negeri ada kepedulian, dan sekarang perusahaan Indonesia juga udah bagus peduli. Apalagi di BUMD, BUMN atau perusahaan swasta nasional itu biasa menyisihkan CSR. Untuk apa tadi disebutkan? Menciptakan etika bisnis yang memperhatikan pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, dan mempertahankan jati diri untuk menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan yang luas kan, bukan hanya untuk kita tapi kelangsungan dunia ini. Gitu. Terima kasih. Fundamental etika yang berlaku pada semua etnis. Wah, ini kembali ke awal. Jadi teman-teman, kita berasal ya, saya dari daerah, teman-teman yang dari daerah sekarang bertemu kan umur kita beda-beda, keluarga kita beda-beda. Jadi yang penting, saya juga punya perusahaan, ya, punya teman dan lain. Jadi ada teorinya menurut Zimmer, yaitu harus sopan santun, integritas, menjaga janji, kesetiaan, taat, kejujuran, fairness ya, kejujuran, kewajaran, komitmen pada kedamaian, toleransi tinggi, menjaga satu sama lain, terus saling menghargai, bertanggung jawab. Nah, tadi pengejar keunggulan tapi tetap harus dijaga. Terus dapat dipertanggungjawab atau accountability. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bicara yang terakhir, penutup, fundamental etika yang berlaku pada sebuah bisnis yang penting itu sopan santun, menjaga diri, etika dan lain-lain, itu yang harus kita pegang teman-teman semua. Oke, kita berakhir di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu di
Ini pertemuan pertama kita kebetulan dulu ada tugasnya teman-teman, nanti kita diskusi ya. Kita singkat pertemuan ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Salam untuk keluarga, sukses untuk teman-teman, yang penting sehat, semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.